Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, pelatih Anzai memutuskan memberikan pelatihan khusus menembak kepada Sakuragi untuk meningkatkan kemampuan bermain basketnya. Sakuragi menerima tantangan pelatih Anzai untuk melakukan 20.000 kali lemparan. Sementara di saat bersamaan, para pemain Shohoku sedang berlatih tanding melawan SMA Josei, sebagai persiapan menghadapi kejuaraan nasional. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Sakuragi berdiri di lapangan Shohoku, tubuhnya basah oleh keringat. Yohei melemparkan operan tajam ke arah Sakuragi. Dengan tenaga yang tersisa, Sakuragi melompat dan melepaskan tembakan. Bola meluncur sempurna, menembus ring dengan bersih. Di SMA Josei, pertandingan memanas. Rukawa Kaede, tenang seperti biasa, mengecoh pemain bertahan lawan dengan langkah lincahnya. Ia melompat, melepaskan tembakan yang mulus. Bola masuk. Sorak-sorai pendukung Shohoku menggema, dan Mari, yang tadinya acuh, tak dapat menahan kekagumannya pada Rukawa. Namun, SMA Josei tidak tinggal diam. Mikoshiba memberi isyarat kepada Yufune untuk mencoba lemparan 3 angka. Bola bergulir ke tangan Yufune, yang tanpa ragu melepaskannya dari jarak jauh. Bola meluncur dengan presisi, menambah 3 angka untuk Josei. Saat Kogure berusaha mengoper bola ke Miyagi, seorang pemain Josei memotong bola dengan cepat. Serangan kilat dilancarkan, dan bola kembali jatuh di tangan Yufune. Kali ini Mitsui mencoba menghadangnya, tapi gerakan Yufune terlalu cepat. Lemparan 3 angkanya kembali membuahkan hasil, memicu semangat para pemain cadangan Josei. Di sisi lapangan, Ayako memperhatikan Akagi yang memberi isyarat untuk timeout. Saat istirahat, kedua tim saling melontarkan pujian atas permainan sengit yang ditampilkan. Ayako memompa semangat Shohoku, mengingatkan mereka pada ketangguhan yang telah membawa mereka sejauh ini. Akagi, dengan canda serius, memperingatkan bahwa jika mereka kalah, Sakuragi akan menjadi pengganggu tanpa henti. Tak ingin menjadi bahan ejekan Sakuragi, para pemain Shohoku bertekad untuk bertahan sampai akhir. Pertandingan dilanjutkan. Rukawa membawa bola, dihadang 2 pemain Josei yang tidak memberinya ruang sedikit pun. Dengan ketenangan luar biasa, ia mengoper bola ke Mitsui. Mitsui bergerak cepat, mengecoh Yufune, dan melepaskan tembakan 3 angka yang bersarang sempurna. Josei segera melancarkan serangan balik. Kogure berusaha menghadang pemain lawan, tapi gagal. Tidak menyerah, ia mengejar dan berhasil menggagalkan tembakan lawan tepat di depan ring. Bola memantul liar. Akagi, si menara pertahanan Shohoku, melompat tinggi dan menangkap bola. Dalam satu gerakan cepat, ia melemparkan bola jauh ke depan ke Miyagi. Miyagi menangkap bola dan segera mengoper kepada Rukawa. Dengan kecepatan kilat, Rukawa menyelesaikan serangan itu dengan layup mulus. Tepuk tangan meriah membanjiri arena. Di bangku penonton, Mari yang sebelumnya pendiam, mulai meneriakkan nama Rukawa dengan penuh semangat, tanpa malu-malu. Josei, meski tertinggal, berusaha keras mengejar. Tapi stamina mereka mulai terkuras menghadapi tekanan Shohoku. Saat bola dikuasai oleh tim Josei, Miyagi mencuri bola dengan cekatan. Bola sempat bergulir keluar, tapi Kogure menyelamatkannya dengan operan sempurna ke Rukawa. Rukawa, dengan gerakan gesit, melewati Mikoshiba. Ia melompat tinggi, mencetak angka dengan dunk yang menggelegar. Sorakan dari seluruh penjuru lapangan menggema. Semua mata terpaku pada aksi luar biasa itu, termasuk Mari, yang tak mampu menyembunyikan kekagumannya lagi. Di papan skor, Shohoku unggul tipis, 73-72. Peluit panjang berbunyi, menandakan akhir pertandingan. Shohoku merayakan kemenangan dengan senyum lelah, namun puas. Meski kelelahan, kedua tim bersiap untuk pertemuan berikutnya di game kedua. Di sisi lapangan, Mari, yang sebelumnya bersikap dingin, mulai menyimpan perasaan untuk Rukawa.
Tanpa disadari, ia terus menatap pemain bernomor punggung 11 itu. Keesokan hari di lapangan basket Shohoku, Sakuragi, dengan napas terengah-engah, menghempaskan tubuhnya ke lantai lapangan. Kelelahan mutlak memaksanya berjalan dengan merangkak menuju sisi lapangan. Di sisi lain, Haruko menerima telepon dari Akagi. Raut wajahnya berseri-seri mendengar kabar kemenangan Shohoku dalam pertandingan pertama melawan Josei. Haruko memuji kontribusi Rukawa di laga tersebut. Namun, pujiannya kepada Rukawa menusuk ego Sakuragi yang sudah terpuruk oleh kelelahan. Wajahnya memerah, bukan hanya karena letih, tetapi karena amarah dan rasa iri yang diam-diam membakar. Rasa kesalnya memberi Sakuragi dorongan baru. Ia bangkit dan beralih ke latihan fisik tanpa jeda. Di luar lapangan, semangatnya yang menggebu justru membawa kekacauan. Sakuragi mulai mengganggu siswa lain yang berlatih. Sebuah tendangan bola dari salah satu siswa melesat tanpa sengaja dan menghantam kepalanya. Sakuragi yang murka segera mengejar si pelaku, menciptakan keributan kecil yang memancing gelak tawa pasukan Sakuragi. Di SMA Josei, pertandingan kedua dimulai. Rukawa melesat membawa bola, mengecoh dua pemain bertahan Josei dengan kelincahan memukau. Sebuah operan kilat ke Mitsui menjadi peluang emas. Namun, Yufune membaca gerakan Mitsui dengan tajam dan berhasil mencuri bola. Mikoshiba yang menguasai bola, berlari dengan kecepatan penuh menuju daerah pertahanan Shohoku. Akagi, seperti benteng kokoh, menghadangnya di detik terakhir. Duel udara terjadi, tetapi Mikoshiba dengan kecerdikan mengoper bola ke Yufune yang menyelesaikannya dengan layap sempurna. Sorakan dari bangku pendukung Josei menggema. Sementara itu, di Shohoku, Sakuragi masih berjuang melawan tubuhnya sendiri. Meski lelah, rasa kesalnya kepada Rukawa dan anggapan bahwa Haruko memikirkan sang rival membuatnya tak kenal menyerah. Lemparannya yang semula meleset kini mulai menemukan akurasi. Bola demi bola masuk ke dalam ring, memukau pelatih Anza yang menyaksikan dari kejauhan. Dalam benaknya, ia melihat potensi besar yang perlahan mekar dalam diri pemuda keras kepala itu. Namun, tubuh Sakuragi akhirnya mencapai batasnya. Tembakannya mulai meleset lagi, meski pada tembakan terakhir, bola berhasil masuk. Yohei mengingatkan jadwal latihan dasar basket selanjutnya yang sudah menanti. Sakuragi menolak, dan ambruk di lapangan, seolah tubuhnya menyerah, meminta istirahat. Dukungan Haruko yang menjanjikan akan mengajaknya ke festival menjadi motivasi tambahan. Dengan semangat baru, ia bangkit dan menyelesaikan latihan dasarnya. Malam hari di festival, Sakuragi berjalan di tengah keramaian, menikmati aroma manisan dan lampion-lampion keramaian di sepanjang jalan. Ia melihat seorang gadis berpakaian tradisional, dan pikirannya melayang membayangkan Haruko mengenakan pakaian serupa, meski wajah yang muncul tidak sesuai hayalannya. Haruko-san! Tak lama, angannya menjadi nyata. Haruko muncul, anggun dalam balutan kimono sederhana. Sakuragi tak mampu menyembunyikan senyum lebarnya. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Teman-teman Haruko datang, mengalihkan perhatiannya. Kesal dan merasa diabaikan, Sakuragi memilih memakan semua manisannya dengan lahap, berusaha menghibur dirinya sendiri. Keramaian malam itu dipenuhi tawa anak-anak dan aroma khas jajanan pasar malam. Sakuragi menjauhkan Haruko dari teman-temannya, menjadikan momen itu memberi Sakuragi kesempatan yang ia dambakan, berduaan dengan gadis yang menggetarkan hatinya. Namun, rencana Sakuragi terhenti ketika Haruko melihat seorang anak kecil menangis di depan pedagang ikan. Anak itu meratap, memohon seekor ikan yang tampaknya menjadi keinginannya. Haruko, dengan hati lembutnya, mendekati anak tersebut, mencoba menenangkan. Sakuragi, yang ingin memikat hati Haruko, berinisiatif menangkap ikan untuk si anak. Dengan penuh semangat, ia mencelupkan tangannya ke ember, namun ikan-ikan itu terlalu licin. Usaha demi usaha gagal, membuat Sakuragi semakin kesal. Air yang terciprat ke wajahnya dan ejekan kecil dari pedagang menambah frustrasinya. Akhirnya, karena iba dan mungkin sedikit tak tahan melihat kekonyolan Sakuragi, si pedagang menyerahkan seekor ikan secara cuma-cuma. Saat ikan diberikan kepada anak itu, Haruko tersenyum, namun ada sesuatu yang mengusik pikirannya.
Ketika melihat kakak beradik tersebut, Haruko teringat akan kakaknya sendiri, Akagi. Ingatan masa kecilnya muncul saat Akagi melindunginya saat terjatuh dan bermain basket bersama di sebuah lapangan di taman. Kenangan itu membuat senyumnya penuh nostalgia. Di tengah suasana yang mulai intim, Sakuragi merasa ini saatnya mengutarakan isi hatinya. Dengan napas tertahan, ia mencoba menyampaikan perasaannya. Namun, sebelum kata-kata itu keluar, Haruko tiba-tiba menamparnya. Tamparan itu membuat dunia Sakuragi seakan runtuh. Ia menganggapnya sebagai penolakan telak atas cintanya. Dengan air mata yang mengalir, ia berlari meninggalkan Haruko, kesedihan membanjiri hatinya. Namun, di tengah tangisnya, Sakuragi merasakan sesuatu di pipinya. Saat menyentuhnya, ia menemukan seekor nyamuk mati di tangannya. Kejutan itu menyadarkannya akan kesalahpahaman besar yang baru saja terjadi. Dengan semangat baru, ia berlari kembali ke tempat Haruko. Ketika sampai, ia terkejut mendapati Haruko dan teman-temannya dikelilingi beberapa berandalan. Ketakutan tampak jelas di wajah mereka. Sakuragi, tanpa pikir panjang, mengenakan topeng yang kebetulan ia bawa dan menghadapi para berandalan itu. Dengan keberanian yang membuncah, ia mengalihkan perhatian mereka. Namun, keberanian itu memancing kemarahan. Para berandalan berniat mengajarinya pelajaran. Tiba-tiba, dari arah yang tak terduga, muncul pasukan Sakuragi, teman-temannya mengenakan topeng pahlawan. Dengan kerjasama yang kompak, mereka berhasil mengalahkan para berandalan hingga tak berkutik. Alih-alih berterima kasih, Sakuragi justru kesal pada mereka karena merasa kencannya dengan Haruko terganggu. Teman-temannya menjelaskan bahwa mereka datang atas perintah pelatih Anzai. Setelah situasi tenang, mereka duduk bersama, menikmati pemandangan kembang api yang menghiasi langit malam. Sakuragi, dengan kesal, memakan semangka sambil meratapi kegagalan kencannya. Namun, Haruko tiba-tiba mengingatkan bahwa seekor nyamuk kembali hinggap di pipinya. Merasa diperhatikan, Sakuragi memberikan senyuman lebar dan meminta Haruko memukul nyamuk itu. Sebelum Haruko sempat melakukannya, teman-temannya datang dan langsung memukul Sakuragi. Nyamuk terbang, sementara Sakuragi berteriak kesal. Malam itu berakhir dengan tawa, kegemasan, dan kehangatan yang perlahan-lahan menghapus segala rasa kecewa. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.